Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk adik-adik semester 3. Kita ketemu nih di mata kuliah Bioteknologi Farmasi. Setelah kemarin diterangkan dengan Bu Devika tentang fermentasi ya, sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yang menjadi salah satu capaian pembelajaran atau learning outcome di bioteknologi farmasi, yaitu adalah tentang rekayasa genetika. Nah, nanti akan kita pelajari nih bersama-sama manfaat rekayasa genetika itu apa. Jadi dari kata rekayasa ya dan juga genetika, berarti kita akan mengulas tentang gen ya yang ada di setiap makhluk hidup ini. Ada yang namanya kode genetik ya, kita rekayasa supaya bisa menguntungkan buat kita ya, nanti produknya juga banyak hasil rekayasa genetika itu. Oke, kita mulai ya untuk rekayasa genetika. Yang pertama ini adalah tentang pendahuluan dulu. Saya akan berikan pendahuluan dulu. Oke, jadi visi misi prodi kita jangan dilupakan adalah untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan terdepan dalam bidang kefarmasian di tingkat nasional ya, serta mewarisi nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Dengan misi ada 6 ya, nanti bisa di pelajari ya untuk visi misinya. Oke, berikutnya nanti dengan saya itu yang akan secara umum akan ada 4 materi. Yang pertama introduction ini ya, jadi kita pengenalan dulu. Jadi di pertemuan pertama ini ada introduction juga tentang rekayasa genetika itu sendiri. Jadi mulai langkahnya, proses cloning gen, kemudian vektor dan enzim restriksi dan sebagainya, caranya. Jadi lebih ke metode rekayasa genetika. Kemudian yang ketiga itu nanti rekayasa genetika 2 dalam hal ini adalah produk-produk hasil rekayasa genetika seperti insulin ya, salah satunya hormon insulin, kemudian vaksin, kemudian juga antibodi monoklonal gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah tentang teknik analisa dalam bioteknologi. Jadi teknik analisa yang digunakan untuk atau dalam bidang bioteknologi. Contohnya adalah PCR, kemudian ELISA, juga ada DNA profiling. Jadi ada 3 nanti yang akan kita ulas untuk teknik analisanya. Oke, yang pertama kita masuk ke introduction dulu ya. Ini gambaran atau pengantar tentang bioteknologi modern ini ya. Oke, jadi ini zaman dulu ya, awal-awal ditemukannya bioteknologi. Jadi sebenarnya kultur jaringan dan fermentasi itu juga masuk ke bioteknologi, tapi dia yang konvensional. Nah, ini yang kita pelajari itu nanti akan lebih banyak ke yang modern gitu. Jadi mulai ada pemikiran gimana sih kita bisa membuat suatu tanaman ya yang benar-benar bisa memproduksi nitrogen dengan baik, kemudian gimana dia bisa fotosintesisnya luar biasa bagus ya, kemudian intinya kita pengen sesuatu yang menguntungkan untuk kita gitu ya dari tanaman gitu. Misal padahal di sini kita tanaman juga tumbuhan itu terpengaruh oleh iklim dan sebagainya. Nah, ini salah satu cara awal-awal bioteknologi dulu dikemukakan idenya. Gitu. Nah, untuk bioteknologi sendiri nanti kan banyak ya yang menyokong itu dari biokimia, kemudian mikrobiologi, rekayasa genetika, farmakologi, kimia medisinal. Nanti kita akan banyak belajar di rekayasa genetika gitu. Nah, nanti bioteknologi itu manfaatnya buat apa? Yang pertama untuk penemuan obat ya, utamanya supaya menguntungkan untuk kita seperti protein obat, vaksin, kemudian alat deteksi penyakit. Selain itu, nanti juga bisa untuk memproduksi atau mendesain suatu tanaman atau hewan transgenik yang tentunya nanti harapannya adalah menguntungkan untuk kita. Jadi historinya dimulai dari tahun 1941. Jadi dari Belanda ya, mikrobiologis namanya Justin. Dia yang pertama kali mengemukakan teori genetic engineering atau rekayasa genetik. Jadi di sini adalah teknik yang involving atau melibatkan adanya suatu transfer dari materi genetik ya, dari satu organisme ke organisme yang lain. Jadi intinya rekayasa genetik itu ada suatu proses transfer materi genetik gitu. Nah, problemnya di sana adalah kita belum tahu materi genetik yang bisa ditransfer itu apa dan bagaimana gitu.
Nah ini ya tahun 1944. Jadi Oswald Avery itu membuktikan bahwa DNA itu adalah materi genetik kita gitu untuk makhluk hidup. Kemudian pada tahun 1952 oleh Hershey and Chase itu dia mengkonfirmasi si penemuan atau teori dari Oswald Avery bahwa DNA adalah materi genetik yang ada di makhluk hidup. Nah ini gambaran DNA ya, saya rasa kemarin sudah sempat kita singgung di biologi molekuler, biologi sel molekuler. Jadi di sini ada 4 basa untuk DNA ya, sitosin, guanin, kemudian adenin, juga timin di sini ya. Ini basa, kemudian dia ada gugus gulanya dan juga ada gugus fosfatnya. Nah ini untaiannya adalah seperti benang, untaian benang. Nanti pasangannya dia harus komplement ya, C dengan G, A dengan T. Nah, jadi gambarannya ini bagian dalam itu adalah basanya yang saling berikatan, yang luar itu adalah gugus gulanya dari bagian luar. Oke. Nah, tahun 1953 DNA itu ditemukan bahwa strukturnya adalah double helix structure oleh Watson and Crick. Jadi dia menggunakan data collection dari Rosalind Franklin. Ya, jadi ilmunya itu secara maraton di turun temurun. 1970 seorang mikrobiologis dari Amerika namanya Daniel Natanz itu menemukan bahwa adanya suatu enzim restriksi di proses replikasi DNA itu, bahwa si enzimnya itu bisa cut atau memotong DNA pada specific region atau pada region daerah tertentu. Jadi si enzimnya itu spesifik, dia bisanya di daerah tertentu, nggak di setiap tempat dia bisa motong gitu. Kemudian 72 ada ditemukan DNA ligase. Jadi DNA ligase diketahui bahwa dia itu nanti bisa menyambungkan kembali fragmen DNA. Ya, terus 1973 oleh Stanley Cohen dan Herbert Boyer itu discover atau ditemukan suatu teknologi DNA rekombinasi. Jadi mereka mulai memasukkan gen dari American Cloud to bacterial DNA. Jadi pakai katak ya, itu dia gennya dari sana itu dimasukkan ke DNA dari bakteri. Kemudian tahun 78 si Boyer itu pertama kali dia memasukkan human gain insulin pada bakteri ya. Jadi insulin kan kita butuhkan nih terutama untuk yang diabetes mellitus. Nah, ini oleh Boyer 78 tahun 78 dia masukin si gen penghasil insulin. Jadi khusus yang menghasilkan insulin masukkan ke bakteri. Kemudian tahun 82 dari Ohio University itu dia pertama kali membuat animal atau hewan transgenik. Jadi dia transfer gen dari animal lain dia pindahkan ke tikus, ke mais. Itu pertama kalinya ada namanya hewan transgenik. Oke, nah ini tadi historinya lagi secara berkelanjutan di tahun 83. Nah ini pertama kali secara genetik engineer, jadi obat itu di develop berdasarkan struktur DNA-nya atau untaian gennya gitu. Contohnya di sini adalah Genentech Human Insulin Drug yang diproduksi berdasarkan rekayasa genetika gitu. Jadi pertama kalinya ditemukan teknik ini untuk produksi insulin gitu, dan kemudian dia di approve hasilnya itu oleh FDA Food Drug Administration Amerika untuk digunakan sebagai treatment diabetes terutama yang tipe 1 karena dia butuh suntikan insulin gitu. Nah, untuk sampai sekarang ya medical biotechnology itu ada beberapa cakupannya. Yang pertama itu adalah untuk medical research, salah satunya adalah untuk disease identification, kemudian genetic screening, kemudian untuk mendesain drug atau vaksin ya, gen terapi hingga tisu atau organ engineering. Jadi ini kayak lebih ke pengobatan ya, manfaat aplikasinya bioteknologi sekarang untuk pengobatan. Kayak kita lihat nih yang sekarang ya sedang heboh COVID-19. Nah, ini sedang berlomba-lomba nih, sedang desain suatu vaksin. Nah, itu juga pakai ilmu bioteknologi. Orang-orang yang kerja di sana adalah orang-orang yang leading atau paham bioteknologi untuk mendesain vaksin gitu. Jadi dia pakai dari COVID-nya itu dia petakan dulu gennya seperti apa, sampai sekarang juga ketahuan ada mutasi. Nah, itu juga karena ada
teknologi bioteknologi itu salah satunya dengan PCR untuk cek peta DNA-nya atau RNA-nya si virus COVID-19. Kemudian untuk forensik itu contohnya adalah DNA fingerprinting. Jadi DNA kita itu tiap orang beda-beda. Jadi ada suatu site yang spesifik pasti ada yang beda gitu. Nah, biasanya itu digunakan untuk cek forensik. Misalkan ada orang yang meninggal dan nggak ketahuan ini siapa, identitasnya sudah nggak ada. Nah, opsi terakhir adalah kita ambil DNA-nya dari bagian tubuh tersebut, kemudian dicek dari DNA fingerprinting, nanti akan ketahuan dengan database yang ada, kalau ada database-nya. Nanti biasanya juga bisa dengan orang tua yang ngerasa anaknya hilang gitu mungkin. Oke, jadi kemudian adalah pertanyaan dari how big is biotech. Jadi dengan adanya aplikasi bioteknologi ini ya bisa menghasilkan sampai 450 billion dollars pada tahunan ya. Jadi dia bisa keuntungannya sangat luar biasa kalau memang bisa berhasil gitu. Jadi memang investasinya besar, tapi nanti ketika dia sudah berhasil maka hasilnya juga akan besar gitu. Nah, ini bentuk DNA-nya ya. Secara umum ada di sini gula pentosa, kemudian basa, kemudian ada fosfat. Nah, kalau ribosa masih diingat lagi ya ketika biosel ini di sini adalah gus OH di C2 aksen, kemudian kalau DNA itu 2 deoksi ribosa, berarti di sini adalah atom H di C2 aksennya. Itu bedanya antara RNA dengan DNA gitu. Ini DNA, ini RNA. Oke, nah ini untuk bahasanya ada 4 secara umum ya, tapi tergantung nanti RNA atau DNA. Jadi ada untuk yang purin, ini purin itu ada adenin dan guanin. Kemudian kalau yang pirimidin ada urasil, timin, dan sitosin. Nah ini tergantung di RNA atau di DNA. Gitu. Nah kemudian kemajuan cloning gen dan PCR sampai sekarang itu adalah adanya teknik DNA rekombinan atau rekayasa genetik melalui cloning gena. Kemudian adanya pengaruh bioteknologi modern dan juga adanya PCR, teknologi PCR. Nah, berikutnya dalam hal produksi obat ini ya seperti aplikasinya di produksi insulin manusia. Dari yang awalnya insulin itu kan adanya di pankreas kita, di sel beta ya. Nah, kemudian dicek dari ini diambil, kemudian dicek mRNA-nya yang merupakan proinsulin itu. Kemudian kita masukkan atau kita reverse transkriptase. Kalau kalian ingat di biologi sel ya, kalau transkripsi kan dari DNA jadi RNA. Nah ini karena kita udah dapat mRNA, kita pengen tahu cDNA-nya atau DNA-nya. Nah itu kita balikkan. Nah namanya enzimnya adalah reverse transkriptase. Nah, dengan adanya teknologi ini nih ada suatu perusahaan namanya Genentech ya. Itu dalam 20 menit saham dia dari $35 per lembar saham jadi 71,25. Itu luar biasa peningkatannya. Karena dia bisa nyiptain itu bisa mendapatkan cDNA dari proinsulin ini gitu. Nah, jadi ruang lingkupnya adalah untuk diagnosis cepat dan tepat ya. Cepat sekali kan, kayak PCR sekarang itu luar biasa, itu juga karena aplikasi bioteknologi. Kemudian kayak tes rapidnya itu juga sebenarnya karena ilmu bioteknologi juga. Kemudian bisa untuk produksi antibiotik yang sampai sekarang masih kita perlukan dengan jumlah yang besar ya, karena masih berkutat dengan bakteri, virus, dan sebagainya. Kemudian enzim juga, terus hormon kalau kita ada terapi hormon, kemudian asam amino, polimer, bahan kimia lain. Kemudian untuk pengolahan polutan ya dan bahan buangan. Selanjutnya adalah untuk tanaman atau hewan transgenik, karena kita mau mendapatkan mungkin tanaman atau hewan yang lebih unggul tadi. Misalkan kayak sekarang banyak contohnya misalnya kita mau semangka tanpa biji yang sekarang banyak, itu salah satunya gitu. Terus ada yang tebunya dibuat supaya dia bisa hidup di lahan yang kering, karena sekarang lahan sawah kan udah berkurang ya, dibuat bangunan, buat pabrik gitu. Jadi kita dengan lahan terbatas tebu itu bisa tumbuh, terus bisa menghasilkan gula yang sangat manis gitu. Itu contoh-contohnya. Kemudian kekhawatirannya itu banyak, jadi kalau tadi plusnya, tapi banyak yang mengkhawatirkan ya. Contohnya adalah
gimana kalau hasil rekayasa itu jadi milik pribadi, terus pengaruhnya terhadap lingkungan gimana, nanti takutnya jadi tidak terkontrol ya kalau di milik pribadi itu. Kemudian diagnosisnya melanggar HAM atau tidak, apalagi kalau sudah ada transgenik itu hewan misalkan. Kemudian dengan cukup mahalnya teknik molekuler, pengobatan teknik molekuler, karena harus cek DNA satu-satu nih misalkan sampai ke taraf sana, ya itu biasanya mahal. Jadi cenderungnya adalah apakah hanya untuk orang kaya gitu. Jadi itu yang masih menjadi hambatan atau kekhawatiran terhadap perkembangan bioteknologi. Oke. Nah, walaupun sebenarnya genetik teknologi itu dia cukup berperan penting ya. Contohnya kalau kita lihat atau kalian lihat di film Jurassic Park itu ya, popular culture di sana kayak pengen menumbuhkan atau menghidupkan lagi Jurassic gitu, dinosaurus ya. Ya walaupun agak kurang ya ini salah satu contoh aja gimana kan diangkat ke suatu film ya, teknik bioteknologi itu. Kemudian untuk politik juga kadang berpengaruh ya, terkait stem cell embryonik, kemudian ini GMO ya, genetically modified plants and food di Uni Eropa. Nah itu cukup masuk ke ranah politik juga biasanya, isu-isu itu terus kemudian didomplengkan gitu, jadi makanya agak banyak pro kontranya. Oke. Nah berikutnya adalah apa itu cloning. Kalau kita bicara rekayasa genetika, kita identik dengan cloning. Jadi clone itu adalah suatu apa ya, kopian genetik secara identik ya dari suatu organisme yang hidup. Jadi ada organisme hidup, kita bikin kopiannya gitu, ambil dari yang hidup. Nah contohnya kalau kalian nanti searching adalah domba Dolly, itu luar biasa terkenalnya. Jadi dia similar sekali atau hampir kalau kita lihat dia kayak kembar identik si dombanya itu, si domba Dolly, padahal dia tuh hasil dari cloning gitu. Nah ini si domba Dolly ya, ini induknya, ini yang cloningannya. Jadi tahun 96 baru ya, belum terlalu lama. Jadi dia si Dolly ini akhirnya muncul ya di Scotland gitu. Jadi dia itu diklon dari sel yang diambil dari suatu domba yang umurnya itu 6 tahun. Diklon dari sana, dikloning. Tuh. Nah, padahal kalau kita bicara tentang kromosom, tiap organisme itu beda-beda nih. Contohnya bawang bombay, itu cuma kromosomnya 16, nyamuk cuma 6. Tomat ya 24 gitu. Terus ayam itu 78 kromosom, tikus 40, kemudian manusia kita ini 46. So kita memang yang mendekati dari ini adalah si tikus ya, makanya beberapa penelitian juga kita lebih banyak dengan menggunakan tikus gitu. Jadi kromosom kita 46. Nah, jadi pada saat membuat si Dolly itu gimana sih gitu. Jadi yang pertama ambil nukleus ya, nukleus dari telur si domba, DNA-nya. Jadi DNA si telurnya domba diambil, kemudian transfer ke nukleus atau DNA si mothernya si Dolly ya itu. Bukan Dolly itu hasilnya. Jadi si ibunya, dia itu juga diambil juga dari sana. Nah kemudian dapatlah si Dolly itu. Gitu. Nah si umur 3 tahun Dolly itu ternyata dia menunjukkan suatu tanda prematur, dan dia itu meninggal pada usia 6 tahun, dan karena adanya disease atau paru-paru disease ya, lung disease progresif, dan biasanya itu ada di domba yang sudah tua gitu. So why itu menjadi pertanyaan, kenapa DNA Dolly, si Dolly yang umur 6 tahun dia sudah kayak orang tua gitu, sudah punya penyakit ya. Apakah berpengaruh? Karena pada waktu diambil DNA-nya itu adalah ketika si induk itu umurnya
6 tahun. Jadi otomatis kayak dia nyimpen DNA umur 6 tahun. Sehingga ketika dia mati di 6 tahun kemudian, itu udah kayak domba umur 12 tahun. Ya, itu menjadi pertanyaan masih ya, why gitu. Ya, karena ini ya kita mainnya sampai ke DNA. Oke, kemudian untuk membuat doli ini, satu domba doli itu dia butuh 277 embrio hasil klon gitu. Jadi yang diambil adalah 277 embrio untuk akhirnya hanya dapat satu, sehingga 276 itu adalah fail atau gagal. Dan ini menimbulkan pertanyaan, kalau ini cloning ini dilanjutkan hingga pada manusia, maka berapa banyak kegagalan yang dibutuhkan, yang harus dilalui untuk membuat satu manusia yang dengan DNA seusia si induknya gitu. Oke, ya ada kemungkinan banyak berbagai macam. Adalah kemudian kalau tadi dari doli jadi doli, ini ada calf ya, lembu, kemudian ada tikus juga, ini juga mule, ini kitty clone. Ya, kemudian banyak sekali tidak terkontrol lah percobaan tentang cloning hewan gitu. Oke. Kemudian ada Desember ya 2001, itu ada babi di cloning 5, itu namanya Noel, Angel, Star, Joy, and Mary. Terus kemudian pertama kalinya si kucing di clone itu tahun 2001 juga, namanya Cice gitu. Ya, itulah kemudian banyak sekali percobaan yang dilakukan. Nah, tapi kemudian sampai ke sini karena tadi ya masalah HAM dan sebagainya, kemudian terhentilah si percobaan cloning ini, dan menimbulkan pertanyaan besar ketika cloning itu terus dilanjutkan berhasil misalkan, bukan tidak mungkin orang-orang itu akan membuat semakin imajinasinya akan semakin luas gitu. Jadi akhirnya dia akan mencampur organisme satu dengan yang lain. Ini contohnya bisa jadi orang jadi bikin buttercat gitu. Jadi persilangan antara si butterfly dengan kucing. Jadi kupu-kupu bukanya kucing. Jadi ya itu bukan hal yang nggak mungkin, karena kita tahu manusia ketika dikasih keberhasilan terkadang dan kebebasan itu biasanya terus sampai mana-mana. Jadi bisa jadi malah tidak sesuai dengan keinginan awal. Sebenarnya kan kita hanya butuhnya untuk yang menguntungkan kita ya. Kalau memang sebenarnya dia tidak begitu berguna, ya mending kita alihkan energi kita ke yang lebih berguna gitu. Contohnya sih juga bisa jadi ada cat cow ya, kucing berkepala sapi, terus catrilla ya, kucing berkepala gorila dan sebagainya. Ini sparrow boxer, sparrow gagak ya, kepalanya anjing, tiger owl, burung hantu kepalanya tiger. So itu pendahuluan tentang bioteknologi. Nanti untuk step-stepnya seperti apa kita akan detail ke materi yang selanjutnya. Oke. Mungkin ini ya terkait pendahuluannya. Nanti akan kita lanjut ke materi tentang langkah-langkah transfer gen gitu.